Ya, saya menyimak pemberitaan media sosial maupun media resmi tentang dua orang WNI yang dikabarkan menjadi anggota militer negara asing, yaitu KJ Shiva menjadi anggota militer Amerika Serikat, dan kemudian Muhammad Rio, mantan anggota BRIMOB dari Polda Aceh, yang dikabarkan menjadi tentara bayaran Federasi Rusia dan ikut bertempur di Ukraina. Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, salah satu penyebab hilangnya status WNI seseorang ialah apabila dia memasuki dinas militer negara asing tanpa izin dari Presiden Republik Indonesia. Tapi apakah dengan menjadi anggota militer negara asing itu serta-merta atau otomatis seseorang itu kehilangan status WNI-nya? Kalau saya telah ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2006 dan dua peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 2 tahun 2007 dan PP 21 tahun 2022, seseorang yang menjadi anggota tentara asing itu tidak otomatis kehilangan status WNI-nya, tapi harus ada beberapa prosedur administratif yang harus dilalui. Jadi itu syarat saja. Syarat kehilangan WNI ialah apabila dia menjadi anggota militer negara asing tanpa izin dari Presiden. Tapi untuk menyatakan dia kehilangan status WNI-nya, ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Pertama adalah yang bersangkutan memang memohon untuk menggugurkan status warga negara Indonesianya, dan kalau permohonan itu sampai kepada Menteri Hukum dan telah diteliti semua persyaratan-persyaratan terpenuhi, maka Menteri Hukum dengan sendirinya akan mengeluarkan surat keputusan tentang pencabutan status WNI orang yang memohon itu. Yang kedua, apabila pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum, itu mendapatkan laporan dari masyarakat, pemberitaan dan lain-lain tentang adanya warga negara Indonesia yang menjadi anggota militer negara asing tanpa izin dari Presiden Republik Indonesia, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penelusuran, pengkajian, pengumpulan data untuk memastikan apakah berita atau laporan ini benar atau tidak. Kalau memang benar laporan itu persis seperti yang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan mengambil satu keputusan. Dalam hal ini adalah Menteri Hukum harus mengeluarkan peraturan, harus mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa orang yang bersangkutan itu dicabut status warga negara Indonesianya, dan keputusan itu harus dituangkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan ini secara tegas diatur dalam pasal 29 dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi ada satu tindakan administratif, ya, Menteri Hukum mengeluarkan keputusan mencabut status WNI-nya, dan pencabutan itu diumumkan dalam Berita Negara, dan setelah diumumkan itu barulah sah yang bersangkutan itu bukan warga negara Indonesia lagi. Mengapa aturannya demikian? Oleh karena seseorang akan menjadi warga negara Indonesia apabila misalnya dia lahir dari kedua orang tua atau salah satu orang tuanya adalah warga negara Indonesia, dan itu dinyatakan di dalam akta kelahirannya. Orang asing yang kemudian menjadi WNI melalui proses naturalisasi itu ada surat keputusan dari Menteri Hukum, atau bahkan kalau memang dia dinaturalisasi demi kepentingan negara, keputusannya dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi yang pertama, kalau lahir itu otomatis jadi WNI kalau orang tuanya WNI, dan itu dituangkan dalam akte kelahiran, atau ada KTP atau ada paspor yang menyatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Begitu juga orang asing kalau menjadi WNI harus ada keputusan dari Menteri Kehakiman atau keputusan Presiden dalam hal proses naturalisasinya itu dilakukan demi kepentingan negara. Nah, kalau menjadi WNI itu ada surat keputusan, ada akte yang menyatakan dia WNI. Begitu juga kalau orang tuh dicabut status WNI-nya, harus ada keputusan juga, dan keputusan itu harus dituangkan atau dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi kalau proses itu belum dilalui, maka dengan sendirinya orang itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Ya, kasus ini memang menjadi perhatian saya, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, karena kasus-kasus seperti ini selama ini sering terjadi
Tapi berlalu begitu saja, dan pemerintah juga tidak mengambil langkah apa-apa. Hanya ada pemberitaan media, kemudian ya hilang dari pemberitaan. Tapi setelah saya pelajari peraturan perundang-undangannya, ada satu kewajiban pemerintah ya. Kalau mendapatkan laporan atau apalagi menerima permohonan dari bersangkutan untuk menggugurkan status WNI-nya, maka pemerintah harus proaktif mengumpulkan data, mengumpulkan informasi tentang kebenaran dari pemberitaan itu. Kalau misalnya tidak benar, ya sudah. Kita tidak bisa mengambil keputusan hanya didasarkan atas pemberitaan media sosial. Meskipun media resmi pun belum bisa dijadikan sebagai suatu dasar untuk mengatakan seseorang hilang status WNI-nya. Tapi betul-betul akurasi dari informasi itu harus diuji, diverifikasi, dan kemudian pemerintah mengambil satu keputusan. Nah, apa yang harus kami lakukan sekarang adalah dengan berita-berita yang berkembang sekarang, maka pemerintah memang harus proaktif untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dalam hal ini. Saya sebagai Menko akan mengkoordinasikan segera soal ini dengan Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, dan kemudian juga duta besar kita yang ada di Washington DC dan di Moskow, untuk bertanya dan meminta kepada KBRI di sana untuk mengumpulkan data, memastikan yang bersangkutan itu menjadi militer asing atau tidak. Apakah memang status mereka selama ini WNI atau tidak? Nah, itu juga perlu ada satu kepastian, dan kalau memang ada kepastian seperti itu, hasil koordinasi ini saya akan sampaikan kepada Menteri Hukum agar Menteri Hukum mengambil satu langkah yang konkret, misalnya untuk mencabut status kewarganegaraan dari yang bersangkutan, jadi tidak terkatung-katung seperti sekarang dan ada kepastian hukum terhadap status WNI-nya. Sejauh ini belum, terhadap dua orang yang disebut-sebut dalam pemberitaan, yaitu Kezia Shifa ya, dan kemudian Muhammad Rio, itu belum ada komunikasi dengan keluarganya. Tapi saya menghimbau agar keluarganya juga dapat menghubungi kami untuk memberikan informasi, sehingga informasi itu dapat kami jadikan pegangan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut ya kepada perwakilan kita di Moskow dan di Amerika Serikat, untuk memastikan apakah memang betul yang bersangkutan menjadi anggota tentara negara asing ya. Agak beda halnya misalnya orang sekolah di luar negeri, katakanlah dia sekolah di Singapura yang negara dekat dengan kita, jadi mahasiswa di sana, dan karena itu pemerintah Singapura mewajibkan mahasiswa itu wajib militer. Itu oleh undang-undang dikecualikan karena memang ada kewajiban seperti itu. Tapi kalau orang itu dengan sadar kemudian menjadi anggota militer negara asing, maka dia memang menjadi penyebab kehilangan status WNI-nya, tapi tidak otomatis seperti saya terangkan tadi. Muhammad Rio itu kalau dia melakukan desersi, tentu dia dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau memang betul yang bersangkutan itu menjadi anggota Tentara Federasi Rusia dan ikut berperang di Ukraina, maka sanksi dapat dijatuhkan oleh kepolisian kita. Kalau sekiranya dia tidak bisa dihadirkan, tentu bisa diadili secara in absentia, baik peradilan etik maupun juga peradilan sipil biasa karena melakukan desersi. Tapi kalau dia menjadi anggota tentara asing itu tidak bisa dipidana, tidak bisa dihukum, ya sanksinya adalah dia dicabut status kewarganegaraan Republik Indonesia-nya. Itu aja.